Sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh kabilah Oghuz pada tahun 1281. Kabilah Oghuz sendiri merupakan sebuah kabilah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah Oghuz, yakni Utsman bin Ertugrul bin Sulaimansyah dari suku Koi, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Sebelum kerajaan Turki Utsmani berdiri, Sulaimansyah melakukan pengembaraan ke Anatolia, akan tetapi dia meninggal sebelum mencapai tujuan. Kemudian, kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul yang kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Anatolia. Sesampainya di sana, dia diterima penguasa Seljuk, yaitu Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Ertugrul dan Sultan Alauddin pun bekerja sama untuk melawan kerajaan Bizantium yang berujung pada kemenangan. Atas bantuan tersebut, Ertugrul diberi hadiah sebidang wilayah di perbatasan Bizantium serta memberi wewenang mengadakan ekspansi. Setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinan atas wilayah tersebut kemudian diambil oleh putranya yang bernama Utsman yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Di sisi lain, Seljuk mendapat serangan dari Mongol pada 1300 Masehi yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Terbunuhnya Sultan Alauddin membuat Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ketika Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, dengan Utsman sebagai raja pertama yang sering disebut Utsman I. Setelah Utsman memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, perlahan-lahan dia mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dengan memperkuat militernya secara berkesinambungan. Upaya memperkuat kekuatan militernya, Turki Utsmani bahkan mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut Yenisari atau Inkisyariya yang dipimpin oleh Orhan. Perkembangan di bidang militer terus berlanjut dengan membangun cabang Yenisari yang membuat kekuatan militer Turki Utsmani semakin kuat. Hal itu mendorong untuk melakukan penaklukan di wilayah-wilayah non-Islam seperti Adrianopel, Macedonia, Bulgaria, dan Serbia. Dari sekian banyak pemimpin yang pernah memimpin Turki Utsmani, Sultan Muhammad II adalah pemimpin yang memiliki kontribusi besar dalam memperluas wilayah kerajaan tersebut. Sultan Muhammad II bahkan sampai membuat julukan Al-Fatih, yaitu Sang Penakluk, karena keberhasilannya menaklukkan Romawi Timur yang berpusat di kota Konstantinopel pada tahun 1453. Dilanjutkan dengan menaklukkan ke semenanjung Maura, Serbia, Albania, sampai ke perbatasan Bundukia. Muhammad II adalah penakluk kota Konstantinopel. Dia bahkan mengalihfungsikan gereja St. Sophia menjadi masjid dan mengubah namanya menjadi Hagia Sophia sebagai lambang kemenangan orang Islam di kota Konstantinopel. Oleh Sultan Muhammad II, kota Konstantinopel diganti namanya menjadi Istanbul. Dengan keberhasilan penaklukan Konstantinopel ini, seluruh ambisi umat Islam untuk menundukkan Imperium Romawi Timur tercapai sudah. Wilayah peradaban Kesultanan Utsmaniyah Turki Utsmani sangat luas, mencakup 3 benua: Eropa, Balkan, Bulgaria, Yunani, Asia Turki modern, Suriah, Palestina, Irak, dan sebagainya, Geziah, Arab, serta Afrika Utara, Mesir. Pusat peradaban adalah Istanbul, sebelumnya Konstantinopel, yang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Islam setelah menaklukkan pada tahun 1453. Turki Utsmani. Masa kejayaan Turki Utsmani tentu tidak lepas dari aspek politik dan pemerintahannya. Para pemimpin Turki Utsmani semuanya memiliki gelar sultan dan khalifah sekaligus. Dua gelar ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda.
Gelar sultan menunjukkan bahwa pemimpin memiliki peran sebagai penguasa duniawi, sedangkan gelar khalifah berarti bahwa raja atau pemimpin juga berkuasa atau memimpin di bidang agama atau aspek spiritual. Tampuk kekuasaan di Turki Utsmani diteruskan secara turun-temurun, akan tetapi tidak harus putra pertama yang harus mewarisi kekuasaan sultan terdahulu. Dalam perkembangannya, pergantian kekuasaan itu juga diserahkan kepada saudara sultan, bukan kepada anaknya. Terkait struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi akan bekerja dengan dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur, dan gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa orang, yaitu bupati. Untuk mengatur pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman I disusun undang-undang yang bernama Multaka al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Sultan yang pernah memimpin peradaban Turki Utsmaniyah diantaranya adalah Osmani, berdiri dinasti Muhammad Al-Fatih Mehmed II menakluk Konstantinopel, dan Sulaiman yang Agung memimpin pada masa ke masa. Sultan lainnya yang juga memiliki peran penting termasuk Orhan, Muraid, Beijing, Selim, dan Abdul Hamid II. Masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah berlangsung pada abad ke-16 dan ke-17 dengan puncak utamanya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Pada masa ini, kekaisaran mengalami kemajuan pesat di bidang militer, ekspansi wilayah yang luas, dan pencapaian budaya serta hukum yang signifikan. 1. Puncak kejayaan. Periode sekitar abad ke-16 dan ke-17 yang dimulai dari masa Muhammad Al-Fatih atau penaklukan Konstantinopel hingga akhir masa Sultan Sulaiman. Puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Faktor kejayaan. Kepemimpinan yang kuat. Sultan Sulaiman I terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil yang membawa Utsmaniyah mencapai puncak kekuasaannya. Kekuatan militer. Kekaisaran memiliki kekuatan militer yang tangguh dan mampu melakukan ekspansi wilayah besar-besaran, termasuk di Eropa Timur, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Pengembangan hukum dan pemerintahan. Sultan Sulaiman I mengukuhkan sistem hukum baru yang dikenal sebagai kanun, yang berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah kekaisaran. Kemajuan budaya. Istanbul menjadi pusat seni, sains, dan budaya. Kekaisaran juga maju dalam bidang arsitektur, seni, kedokteran, dan astronomi. Keunggulan ekonomi. Kekaisaran menguasai jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia yang mendorong kemakmuran ekonomi. Faktor internal kehancuran peradaban Turki Utsmani. Melemahnya kepemimpinan setelah Sultan Sulaiman pertama, banyak sultan yang tidak cakap, tidak berintegritas, dan tenggelam dalam kemewahan dan korupsi yang melemahkan pemerintah. Masalah ekonomi. Perekonomian memburuk akibat kekalahan militer dan utang yang membengkak dari negara-negara Eropa. Kebijakan yang tidak efektif dan penguasaan korup juga berkontribusi pada krisis ekonomi yang berkelanjutan. Konflik dan pemberontakan. Munculnya konflik internal yang tidak terselesaikan dan pemberontakan di wilayah-wilayah kekuasaan yang luas, terutama di timur, menyebabkan disintegrasi dan melemahkan kontrol pusat. Melemahnya militer. Semangat pasukan, terutama Janisari yang melemah, ditambah dengan penurunan kemampuan militer dan teknologi dibandingkan dengan kekuatan Eropa, membuat kekaisaran rentan terhadap serangan musuh. Gerakan politik internal. Munculnya gerakan seperti gerakan Turki Muda
dan gerakan politik yang bertujuan untuk meruntuhkan kekhalifahan juga menjadi faktor internal yang mempercepat keruntuhan. Faktor kehancuran eksternal, serangan dan konflik militer. Pasukan negara-negara Eropa secara bertahap menyerang dan merebut wilayah Turki Utsmani, seperti kekalahan dalam perang melawan Spanyol, Bandulia, dan Sri Paus pada tahun 1663. Kemajuan teknologi militer Barat. Sementara Turki Utsmani mengalami stagnasi, negara-negara Eropa maju pesat dalam teknologi senjata, menyebabkan seringnya kekalahan Turki Utsmani dalam setiap pertempuran. Gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani mulai melakukan pemberontakan dan ingin memisahkan diri, didorong oleh paham nasionalisme yang berkembang. Kekalahan dalam perang besar, keterlibatan dalam Perang Dunia Pertama, dan kekalahan letak dalam perang melawan Rusia pada tahun 1877 sampai 1878 menjadi pukulan besar yang melemahkan kesultanan secara signifikan baik secara militer maupun ekonomi. Peninggalan Daulah Turki Utsmaniyah sangat beragam, seperti Masjid Hagia Sophia, Masjid Sultan Ahmed, Masjid Sulaimaniyah, dan masjid lainnya. Ada juga bangunan-bangunan istana dan bangunan sipil seperti Istana Topkapi, Istana Dolmabahce, Menara Gelata, Museum Maulana, Benteng Rumeli, reruntuhan Benteng Konstantinopel, Panorama 1453.